Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bunda Sri Subekti selaku Kepala Sekolah SDN Lagoa 05, yang terhormat Bunda Teti selaku Waka Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, teman-teman semua yang sangat kami banggakan. Yang pertama-tama saya mengucap banyak terima kasih kepada Bunda Sri Subekti telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut saya ini selama proses pelatihan PKG PJOK. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian semuanya telah menyempatkan waktu untuk datang hadir di sini. Di sini saya hanya sekedar menyampaikan hasil tujuan tindak lanjut saya selama saya melakukan pelatihan. Kiranya teman-teman nanti dapat memberikan masukan, dapat berdiskusi bersama atas apa yang saya sampaikan nanti. Baik, sholawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Semoga nanti kelak di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Baik, di sini saya bakal menyampaikan rencana tindak lanjut proses pembelajaran berbasis proyek yang berfokus kepada peserta didik dengan rencana tindak lanjut yaitu Athletic Kids Formula One melalui pembelajaran Sport Education Model. Sport Education Model ini ialah proses pembelajaran PJOK yang memberikan kesan otentik kepada siswa. Jadi di SEM ini siswa dapat merasakan bagaimana caranya menjadi peserta lomba, bagaimana merasakan menjadi juri, bagaimana merasakan menjadi wasit. Nah, di sini siswa dapat mendapat peran sebagai wasit, juri, dan atlet. Nah, di sini saya akan mengadakan SEM melalui atletik, yaitu Formula One. Nah, Formula One ini adalah salah satu jenis perlombaan dalam kids atletik yang terdiri dari kombinasi rolling, roll depan, lalu sprint, lari jarak pendek, lalu hurdles atau lari gawang, dan slalom course, lari berkelok-kelok. Jadi di Formula One ini banyak sekali rintangan-rintangannya dan treknya itu membentuk seperti jalur balap itu ya. Mobil F1 ya. Ya, sirkuit, betul. Nah, Formula One pada umumnya dimainkan secara berkelompok. Nah, bermain secara kelompok yaitu terdiri dari 2 orang. Pelari pertama dan pelari kedua. Nah, pelari pertama melakukan lari. Sebelum lari tuh pelari pertamanya berguling dulu. Di situ ada rolling. Berguling, lalu melakukan sprint pendek, lalu melewati lari gawang, rintangan. Melompati lari gawang. Lalu slalom ada yang berkelok-kelok. Nah, setelah pelari pertama ini sampai di titik start awal, pelari pertama memberikan gelang kepada pelari kedua. Lalu pelari kedua selanjutnya menyambung lagi lari seperti pelari pertama. Dan yang diambil waktunya untuk pemenang Formula One ini waktu yang tercepat. Oke, berikutnya tujuan dari program saya ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar Formula One. Lalu berikutnya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Berikutnya meningkatkan kemampuan kerja sama tim dan komunikasi antar peserta didik. Lalu menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Lalu capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya nanti saya di sini bakal mohon izin kepada guru kelas 5 atau guru kelas 6 ya. Karena nanti rencananya mau pakai kelas 5 atau enggak kelas 6 tergantung jadwal senam bersamanya. Sesuai jadwal kita pakai lapangan. Peserta didik kelas 5 dapat memahami Athletic Kids Formula One. Peserta didik dapat mempraktikkan Formula One. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan.
Lalu langkah-langkahnya, peserta didik dapat menyebutkan arti dari Formula One. Lalu peserta didik dapat mengikuti aturan perlombaan dan bekerja sama dengan teman dalam Formula One. Lalu peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada serta menghargai pendapat teman. Lalu hasil yang diharapkan dari STEM ini adalah mengadakan lomba presentasi tentang Formula One, membuat poster atau membuat video yang menjelaskan Formula One. Lalu mengadakan kegiatan kejuaraan Formula One di sekolah. Nah, nanti peserta didik ini dalam metode SEM ini dia akan mengadakan kejuaraan di sekolah antar kelasnya. Misalnya kelas 5, setiap kelas tuh menyiapkan atletnya masing-masing. Siapa saja yang mau ikut lomba. Dan nanti di antara kelas yang lain, kelas 5 yang lain ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi juri, ada yang menjadi supporter juga. Lalu mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kejuaraan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Terus struktur programnya, jenis program ini intrakurikuler dan kokurikuler. Lalu skala programnya kelas 5 atau kelas 6 nanti. Lalu pengaturan program dilaksanakan insya Allah tanggal 12 Kamis setelah selesai PAS di lapangan sekolah. Lalu mitra dan komunitasnya itu ada kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Lalu ada guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi kombel. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Rizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas lagi ya Bapak Ibu terkait SEM atau Sport Education Module. Jadi tujuan dari SEM ini adalah untuk berpusatnya pembelajaran pada siswa. Jadi siswa itu dapat bermain peran ya, tidak hanya menjadi atlet, tapi nanti ya bisa juga menjadi struktur lomba itu sendiri, dari mulai kepanitiaannya, terus jadi MC dan sebagainya. Lalu nanti di SEM ini yang diharapkan adalah siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang baru melalui aktivitas SEM. Lalu di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset based thinking. Aset based thinking ini meliputi ada 7 aset. Dan kebetulan 7 aset itu kita miliki di sekolah ini, dari mulai aset manusia. Aset manusia itu yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, lalu guru sebagai pendamping juga, dan peserta didik sebagai peserta. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik ini halaman sekolah, kita memiliki halaman sekolah yang cukup luas untuk mendukung terjalannya proses atletik kids atau SEM ini. Terus yang ketiga aset sosial. Aset sosial adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat aset lingkungan, berada di lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Lalu aset yang kelima itu aset finansial. Di sini dana BOS. Maksudnya di sini kita menggunakan alat yang memang didanai dari BOS ya. Terus 6 aset politik, kebijakan kepala sekolah dan komite. 7 adalah aset agama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Selanjutnya rencana evaluasi. Setelah melakukan kegiatan SEM, Sport Education Module, ada rencana evaluasi, yaitu yang pertama diobservasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Jadi nanti peserta didik diobservasi lagi ketika melakukan kegiatan, bagaimana antusiasnya tentang produk modul pembelajaran ini. Terus rubrik penilaian, ada rubrik penilaiannya dari kami guru PJOK. Dan yang terakhir peserta didik melakukan refleksi penilaian yang dilakukan oleh peserta didik.
Ya, selanjutnya kemungkinan tantangan. Tantangan perbedaan kemampuan peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama sehingga sulit bagi guru untuk memastikan semua peserta didik terlibat dan berkembang sesuai kemampuan mereka. Cuaca dan kondisi lingkungan. Jika kegiatan atletik dilakukan di luar ruangan, faktor cuaca seperti hujan, panas, dan berlebihan. Nah, tantangan ini pasti akan selalu ada untuk mendukung kegiatan ini agar segera berjalan dengan baik. Solusinya. Tapi kita memiliki solusi. Yang pertama, memerlukan strategi kreatif seperti diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya secara efektif, komunikasi yang baik dengan siswa, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal serta materi pembelajaran atau memindahkan ke hari berikutnya. Dan yang terakhir, aksi terakhir ya. Bapak Ibu, Silakan Pak Ardan. Dari rencana kami ini, adakah masukan atau saran? Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Izin tanya, boleh? Boleh. Ya, boleh Bu. Iya. Pak, mohon maaf izin ya. Iya, Karena silakan. saya baru sampai juga, mohon maaf terlambat. Sampai baru bisa mengikuti kegiatan bapak-bapak hari ini. Untuk sekilas saya masih baru dengan sedikit untuk kegiatan yang bapak-bapak ini akan lakukan itu yang tadi nyinggung kelas 6 atau kelas 5 itu rencananya dilakukan dalam bentuk mata pelajaran atau dalam besok nih kita ada setelah UAS. Untuk itu di luar mata pelajaran ya Bu, rencananya pengennya sih kayak kelas meeting gitu Ya, sepertinya. kelas meeting. Tapi kan karena kita di sini mau makainya kelas tinggi, kelas 5 atau kelas 6, karena tergantung itu Bu Sita, jadwal senam bersamanya. Senam hari Ya, kan minggu. dijatuhnya di hari Kamis ya, sesuai jadwal itunya. Kalau misalnya lagi jadwal kelas 6 ya kami mau izin pakai kelas 6, minjam dulu untuk proses SEM ini. Nanti makanya fix dulu Kamis tanggal 12 kira-kira kelas berapa ya? 135 Kamis ini. Ya, berarti Kamis. kelas 5 ya. Yang fixnya genap 246. Genap. 246. Desember 246. Ya, berarti Ya, kelas kalau 6. Kamis ini, Kamis besok masih 135, Kamis depannya lagi 246. Oke, berarti Kelas 6. fixnya kelas 6 ya. Saya mau izin kepada guru kelas 6, nanti setelah senam bersama nggak lama sih acaranya, paling cuma sejam lah. Berlanjut gitu Ya, ya habis senam langsung berlanjut dengan kegiatan SEM ini. Nah, nanti setelah habis PAS nih, rencananya saya mau sama Pak Rizal mau keliling ke kelas 6-nya nanti ngejelasin ada kegiatan ini gitu. Nanti Nanti dipanggil misalnya perwakilan kelas 555 ngobrol bareng Ya, sama bapak-bapak. boleh ya, Jadi seperti itu. Mereka nanti yang bantu untuk menyebarkan Apa dengan teman yang lain? Ya, teman yang lain gitu. ya Jadi, seperti itu Bu Sita. terima kasih Pak. Ya, Ya. sama-sama. Ada lagi Bapak Ada. Ibu? Ah ya, Bu Noy, silakan. Enggak. Kirain lu nanya mau ditulis ya. Ada lagi? Oh iya, silakan Bu Atika dan Bu Noy. Siapa dulu, Bu Atika dulu? Atika dulu. Oke, makasih ya kesempatannya. Saya mau nanya, kegiatan ini hanya bisa diikuti kelas 4, 5, 6 saja apa semua kelas bisa? Sebenarnya Ya, bisa Bisa Bu, semua dilakukan dari kelas rendah sampai kelas, sampai tinggi bisa. bisa. Cuman karena saya ngelihat kondisi lapangannya kecil, nggak muat, jadi saya pakai satu rombel aja gitu, kelas 6 aja gitu. Gitu kan 4 rombel udah lumayan banyak ya untuk menuin lapangan. Nanti kan mereka ada yang jadi supporter juga. Nanti bakal penuh juga sih itu lapangan gitu Bu. Ya, dan nanti juga setelah kita ini bakalan diterapkan juga di pembelajaran Iya, kelas. berikutnya di setiap kelas nanti Jadi bakal setiap diterapin. peserta didik akan bermain peran. Berarti dengan kata lain kegiatan ini kontinu ya Pak? Continue, betul, ya, continue. berlanjut. Hanya di kelas 6. Iya, Mungkin, berlanjut.
proyek pertama Iya, dikatakan di dulu, kelas- Iya. biasanya ke kelas yang lain. Iya, betul. Ya, betul. Izinnya sih maksudnya Pak. Iya, silakan Bu boleh, Eli. boleh. Sepertinya yang ditawarkan Bapak tadi menarik ya Pak, karena pasti akan melibatkan semua siswa. Ya. Bahkan tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa nanti yang jadi MC-nya juga siswa, Siswa. jadi wasitnya juga siswa, Ya. jadi jurinya siswa, bahkan mungkin sampai pendukung-pendukungnya siswa. Ya. Nah, berarti kan kita butuh persiapan khusus, betul nggak Pak? Betul. Iya. Nah, berarti kalau seperti itu, apa nggak sebaiknya pakai satu kelas saja? Misalnya kan tadi sudah ditentukan nih, kelas 2, 4, 6, berarti Bapak fix pakai kelas 6. Berarti kenapa nggak ditentukan saja, misalnya kelas 6A, kan ada 6A, B, C, D. Untuk sampel atau untuk pertama ini misalnya Bapak mau pilih kelas 6A, jadi lebih fokus ke situ gitu maksud saya. Soalnya kan mulai dari semuanya keseluruhan Bapak hanya ibaratnya hanya memfasilitasi saja kan, Iya. yang melakukan semuanya itu siswa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya baru dipanggil satu-satu, terus nanti mereka yang menyampaikan ke teman yang lainnya, nanti takutnya malah nggak kelar dan miss gitu maksud saya. Gitu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli masukannya. Masukan yang sangat berarti. Untuk SEM ini kita memang fokusnya nanti ke depannya untuk kelanjutannya setiap kelas ya Bu. Iya. Tetapi ini kita membutuhkan populasi yang cukup banyak agar semua peserta merasakan terlebih dahulu dari pembelajaran SEM ini. Jadi mungkin nanti setiap kelas nggak semuanya jadi peserta, tapi juga nanti ada yang dipilih menjadi struktur kepanitiaan, wasit, juri, dan supporter. Jadi mereka bisa merasakan dan bertukar posisi peran itu gitu Bu. Iya, ya, maksud saya gini, untuk ini kan proyek pertama nih. Nah. Nah, kenapa nggak difokusin ke satu kelas dulu? Satu kelas. Nah, jadi satu kelas itu Bapak juga kan bisa fokus gitu. Ya kan? Nah, Jadi ini misalnya kuncinya Bu El, kenapa? mereka membutuhkan skala besar dulu ya. Iya, Ini. populasinya. Iya, Itu yang- jadi maksudnya dalam satu kelas itu kan ada 32 siswa tuh. Ah, MC kan pasti atas 1 atau 2 orang tuh, ya kan? Sudah ditentukan dari sekarang maksud saya. Soalnya kan akan berbeda loh. Guru ya, kalau guru yang menjadi MC atau murid kan harus di briefing Iya. lebih banyak gitu loh. Nah, terus untuk jadi juri juga kan nggak mudah gitu maksud saya. Jadi kalau Bapak sudah ada gambarannya nih, misalnya 6A, Bapak memilih 6A, yang ini jadi sudah dipetakan dari sekarang. Jadi nanti selanjutnya Bapak tinggal terapkan itu ke kelas-kelas yang lain maksud saya. bisa Nanti ditanya. Jadi ada sampel yang Iya, sampel yang udah fix nih dari kelas 6A yang sudah pernah jadi juri ini. Nah, nanti dari situ kan Bapak tinggal bisa, oh nanti di kelas lain keluhannya kemarin dari sini begini loh, nanti Oh, bisa iya. diperbaiki. Ya Bu Eli, terima kasih sarannya. Nanti tanya ke Pasil dulu deh ya, boleh apa enggak? Karena kan dari Pasilnya pengennya skalanya lumayan besar. Soalnya gini, jadi ngomongin tetangga, soalnya Iya, kebetulan iya. anak saya kemarin Sam juga. Sam. Nah, kebetulan dia pakai kelas Satu kelas. satu kelas. Nah, jadi 2 orang di briefing jadi MC, nanti 4 orang jadi juri. Kemudian mereka itu dibentuk dua kan yang bermain dia memang tonis sih. Iya. Dia tonis, jadi yang bermain yang jadi peserta kan hanya 2. Nah, terus sementara yang lainnya jadi kayak tim suksesnya, Iya, supporter. bikin ya supporter gitu. Itu mereka begitu maksud saya. Kenapa nggak seperti itu juga bisa? Ya, Ya, kita nanti deh di ditanya ini lagi. dulu. Terima kasih, Bu Eli. Terima kasih masukannya. Nanti kalau misalnya bisa. Ya. Ada lagi? Bu Nui tadi Bu Nui. Gak apa-apa sebagai evaluasi kan. Oh iya. Iya benar. Oh, udah. Udah. Ada lagi mungkin. Ada yang ditanyakan lagi? Bunda Sri, Bunda Teti, gimana? Oke, baik. Kalau misal tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian presentasi RTL dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Rizal mau nutup pakai pantun katanya. Iya. Enggak, Pak Rizal. Saya di akhir aja, saya kebagiannya di akhir. Nah. Nanti cakep ya Bapak Ibu ya. Ke pasar malam bersama Kosasi. Disuruh memilih, minta semua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.